Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab yang keempat dari ayat 25 hingga 42 yang bertajuk, apakah yang boleh memberi kita kepuasan terbesar? Mari kita baca dari ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi ke luar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu, murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal inilah benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan, orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka minta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menyatakan dirinya kepada perempuan Samaria bahwa dialah Mesias yang disebut juga Kristus. Lalu perempuan itu pergi ke kota dan memberitahu kepada orang ramai pertemuannya dengan Yesus. Dan kita baca tadi, ramai orang Samaria menjadi percaya karena kesaksian perempuan itu. Dan pada masa yang sama, murid-murid Yesus begitu heran mendapati Yesus bercakap dengan seorang perempuan, apalagi seorang perempuan Samaria. Kita lihat soalan edisi ini. Yang pertama, jelaskan apa yang berlaku ketika perempuan Samaria itu mendapati bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, bagaimanakah perempuan itu dapat memenangkan jiwa ramai orang Samaria yang lain? Apakah message yang disampaikan oleh perempuan Samaria kepada mereka sehingga mereka boleh percaya? Murid-muridnya kembali dengan membawa
makanan kepada Yesus. Nah, Yesus mengambil kesempatan ini untuk mengajar murid-muridnya tentang apa yang boleh membawa kepuasan yang lebih kepada seseorang. Apakah pelajaran yang Yesus sampaikan kepada mereka? Kita akan lihat nanti. Yang ketiga, apakah yang Yesus lihat sekelilingnya dan adakah murid-muridnya dapat melihat perkara yang sama apa yang dilihat Yesus? Mari kita lihat soalan pertama. Pada ketika perempuan itu mendapati bahwa Yesus adalah Mesias, dia meninggalkan tempayannya, dekat pergi, dan terus pergi ke kota untuk bersaksi. Perempuan ini sudah pasti sangat teruja dengan pertemuannya, dengan encounter-nya dengan Yesus, sehingga dia melupakan atau meninggalkan niat asalnya datang ke perigi itu untuk menimba air. Nah, perempuan itu pergi ke kota untuk bersaksi kepada orang ramai. Bersaksi kepada orang Samaria tentang pertemuannya dengan Yesus. Nah, sebenarnya bukan senang untuk perempuan ini untuk bersaksi di tempat umum. Sebab ramai orang sudah kenal perempuan ini dengan kehidupannya yang tidak bermoral. Ya, saudara, sekiranya masih ingat, perempuan ini sudah kawin sekurang-kurangnya 5 kali. Dan lelaki yang tinggal bersama perempuan ini bukan suaminya. Pasti akan timbul perasaan takut dan malu dan banyak soalan yang akan timbul dalam hati perempuan itu. Eh, adakah mereka akan dengar kesaksian dan kata-kataku? Eh, apakah mereka akan percaya apa yang akan kukatakan? Ya, namun perempuan ini melupakan dirinya dan perasaan takutnya dan perasaan malunya dan bersaksi kepada semua orang. Dan apa message perempuan itu? Message perempuan itu simple, itu ringkas dan tepat. Dia memberitahu orang ramai bahwa dia telah bertemu dengan Mesias, ya. Dia bertemu dengan Mesias. Mesias telah datang. Dan Mesias memberitahu tentang kehidupannya dan menyedarkan dosanya. Inilah kesaksian perempuan, ya. Mesias telah menawarkan air hidup yang boleh membawa kepada hidup yang kekal. Dia juga mengajak mereka untuk bertemu dengan Yesus dengan berkata, mari, lihatlah dalam ayat 29 ini. Jadi adakah dia berjaya dengan ajakannya? Berjaya atau tidak? Dan ayat 30 mengatakan, maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Wow, luar biasa. Pertemuan dengan Tuhan Yesus menyebabkan perempuan Samaria melupakan hal-hal duniawi. Dia meninggalkan tempayan yang berat dan yang membebankan itu untuk melakukan kehendak Allah, yaitu bersaksi. Bagaimana pula dengan kita? Setelah mengenal Yesus dan menerima air hidup yang membawa kepada hidup kekal, adakah kita juga teruja seperti perempuan itu, ya, untuk memperkenalkan Yesus kepada orang lain? Adakah hidup kita telah berubah apabila kita telah mengenal Yesus dan kebenaran-kebenarannya? Apakah yang perlu kita tinggalkan atau lepaskan untuk melakukan pekerjaan Tuhan? Ya, soalan kedua sekarang. Murid-muridnya kembali dengan membawa makanan kepada Yesus. Yesus mengambil kesempatan ini untuk mengajar murid-muridnya tentang apa yang boleh membawa kepuasan yang lebih kepada seseorang. Dan apakah pelajaran yang Yesus sampaikan kepada mereka. Makanan penting. Ya, penting untuk memuaskan keperluan fisikal kita. Namun, Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa ada perkara yang lebih penting dari sekadar makan
dan membawa kepuasan dan nilai yang lebih tinggi. Apa itu? Yaitu melakukan kehendak Allah. Ada amin. Yesus berkata dalam ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, saudara perhatikan kata-kata Yesus ya. Melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah. Itulah yang menjadi keutamaan Yesus. Itulah yang dapat memberi kepuasan kepada Yesus. Melakukan kehendak Allah menjadi keutamaan Yesus. Sehingga Yesus sanggup melepaskan masa makannya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ya saudara, dalam cerita ini Yesus sangat letih setelah perjalanan yang jauh dan perlu rehat. Yesus haus dan lapar sebab sudah pukul 12. Yesus tidak mengikut murid-muridnya pergi mencari makanan, tetapi Yesus tunggu di perigi karena dia ingin bersaksi kepada seorang perempuan Samaria dan melihat kebenarannya dapat sampai kepada lebih ramai orang Samaria lagi. Nah, walaupun Yesus haus, walaupun dia letih dan lapar, perlu rehat, tapi Yesus tetap bersemangat untuk berkongsi kebenaran dengan perempuan Samaria itu. Ya saudara, dari mana datangnya semangat itu? Nah, sudah pasti keinginannya yang mahu melakukan kehendak Allah. Haleluya. Nah, itulah makanannya yang memberikan kekuatan dan semangat kepada Yesus melakukan kehendak Allah. Ya saudara, bagi kita juga, apakah kita juga teruja seperti Yesus melakukan kehendak Tuhan? Adakah melakukan pekerjaan Tuhan memberi kita semangat, memberi kita kepuasan? Adakah melakukan kehendak Tuhan menjadi keutamaan hidup dari segala-galanya? Ataupun kita lebih suka memenuhi keinginan dan keperluan kita dahulu? Adakah melakukan kehendak Tuhan memberi kepuasan kepada kita atau membebankan kita? Ya, seperti makanan yang dapat mengenyangkan perut kita dan menggembirakan kita, adakah membaca Alkitab, belajar firman Tuhan, dan buat saat teduh juga dapat memberi kepuasan dan kebahagiaan yang penuh kepada kita? Adakah kita sanggup untuk melepaskan waktu istirahat, melepaskan masa lapang, masa hiburan, cuti kita, sumber kita, kesenangan hidup kita, ataupun kita berpuasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan? Nah, soalan terakhir, apakah yang Yesus lihat sekelilingnya dan adakah murid-muridnya dapat melihat perkara yang sama apa yang dilihat Yesus? Yesus melihat ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai itu merujuk kepada jiwa-jiwa yang sudah sedia untuk mendengar kebenaran dan diselamatkan. Ya saudara, ladangnya sudah menguning. Tapi murid-muridnya tidak melihat hal itu. Mereka hanya ingat kelaparan. Lapar. Dan mereka pun pergi ke kota untuk mencari makanan, untuk memuaskan kelaparan mereka. Ya, jadi saudara, fokus mereka adalah yang fisikal. Mencari makanan. Fokus Yesus pula adalah yang rohani. Mencari jiwa-jiwa. Oleh kerana fokus murid-muridnya adalah makanan, maka mereka kembali dengan makanan. Tapi Yesus, oleh kerana fokus Yesus adalah rohani, maka dia mendapat jiwa.
Dan dari satu jiwa, Yesus menuai lebih ramai jiwa lagi. Yaitu apabila perempuan Samaria itu pergi ke kota untuk menarik lebih ramai jiwa kepada Yesus. Ya, jadi saudara, apa yang kita lihat, itulah yang kita usahakan. Jikalau kita melihat tempat kerja sebagai satu tempat untuk mendapat gaji, ya, untuk memajukan diri dan kerjaya, untuk mendapat lebih banyak pengalaman atau tempat untuk mengenal lebih ramai orang, maka itulah yang kita usahakan. Tetapi Yesus melihat tempat kerjanya sebagai tempat yang mana ada ramai jiwa-jiwa yang dapat dimenangkan. Dan itulah yang dia usahakan, itulah yang keutamaan dan misi hidupnya. Melakukan kehendak Tuhan. Nah, itulah yang memberi kepuasan utama kepada Yesus. Sehingga Yesus dapat mengatakan nanti dalam Yohanes 17 ayat 4, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan, menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Amin. Ya saudara, jadikanlah ini doa kita juga. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di surga. Terpujilah engkau Allah yang maha mulia, yang maha kuasa, yang di atas segala-galanya. Terima kasih Bapak, kami dapat mendengar dan belajar firman-Mu. Ya Bapak, kami doa dan mohon agar kami akan dapat menjadi sama seperti Tuhan Yesus, yang taat melakukan kehendak-Mu, sehinggalah di akhir kehidupan kami dapat berkata seperti Yesus, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukan. Ya Bapa, kami berdoa ini akan menjadi kata-kata terakhir kami. Menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ya Bapa, kiranya ini akan menjadi beban yang kami pikul. Beban yang akan kami usahakan. Tolonglah kami, berikan kami kekuatan dan bimbingan untuk memenuhi tanggung jawab ini. Makananku adalah untuk melakukan kehendak-Mu. Makananku ya Bapa adalah untuk melakukan kehendak-Mu. Haleluya, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.